baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dalam segala hal kami terus belajar dan sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Engkau terus menyertai kami. Dan kami mempercayai Engkau di dalam segala kondisi. Siang hari ini sebelum kami melayani bersama, kami mohon kiranya seluruh kami anak-anak-Mu yang melayani, baik yang ada di kantor pusat, di ruang ibadah saat ini, dan hamba-Mu yang ada di sini, juga dengan teman-teman yang sudah siap mengikuti ibadah pada siang hari ini, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mohon kiranya Engkau melawat kami dan memberkati kami melalui persekutuan ini. Kuasai hati dan pikiran kami, dan pakai kami dengan maksimal untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, di mana kami boleh menjadi berkat bagi semua umat-Mu yang ada di berbagai tempat yang akan kami layani melalui ibadah siang hari ini. Tuhan, kuduskan dan sucikan hidup kami, dan ambil alih semua sarana prasarana yang kami gunakan. Jaringan internet dari berbagai daerah, kami berdoa kiranya itu sungguh-sungguh Tuhan anugerahkan yang terbaik bagi kami, sehingga itu akan menolong kami untuk menikmati ibadah bersama pada siang hari ini melalui ibadah virtual ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Eli, selamat melayani. Oke, terima kasih. Indonesia Pak. Kita coba latihan yang mana dari awal sebenarnya. Kita tinggal latihan. Ada masukan lagi nggak, Ben? Yang tadi? Sarah Dharma. Apa? Oh, instrumen. Ya. Udah, belum sih. Tadi awal udah masuk. Nanti jam berapa kita? Jam 11.40. Lama, kayak ini tadi. Dari komite penyiaran, kayak ini apa namanya news anchor, selamat datang. Dua kami. Oh, Bang Fikar lah. Bang Fikar jadi dulu ada gitu. Iya. Halo. Mau player batin Bang. Sistem Pak. Iya. Ya, kalian. Itu sudah masuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ikuti pada saudara-saudara yang itu tahu ibadah ini biar nanti lebih banyak yang. Apa pegang? Oh ya, bisa. Asa Evan. Antara ya, tuh. Ya nggak apa-apa sih tuh. Aduh, pasang aja lah, nggak apa-apa. Aku itu nggak usah. Pakai. Pak Seven tadi. Kartu yang itu. Pak Seven satu lagu dulu. Yang lama aja. Udah selesai. Oh ya. Oh ya wis nggak apa-apa. Pak Seven satu lagu lah dulu. Udah pasang aja. Nggak apa-apa. Oleh kangen dengan saudara atau ini kami persilakan saling menyapa. Yang ini tadi satu akun. Oke.
Sambil mempersiapkan hati kita, kami akan menaikkan satu lagu dengan judul Tuhan. Puji, dihormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia, segala bangsa akan menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Dipuji, dihormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia, segala bangsa akan menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Karena kan kalau masalah perbaiki kan nggak semua, Pak. Masalah punya dia tidak semua. Kalau dapat dilakukan melalui 3 media, yaitu transfer, GoPay, dan OVO, yang nanti akan ditayangkan melalui layar Zoom kita. Terima kasih. Tuhan berkati.
Kalau yang nggak bersih, saya bilang nggak ada matinya Pak. Iya. Baru orang sukanya Di Bogor kan anggar pada di luar semua. Kita paling 2-3 kali sebulan. 2 bulan sekali. Yang masalah kan ngumpulin orang. Kantor pusat sih anaknya tinggal bilang datang. Ya, paling sedikit ya berapa 20-30 orang udah ada pasti. Udah pas nggak vaksinnya? Percikan itu. Coba dari Zoom dulu baru. Jangan dari apa katanya? Please. Oh. Kan kadang-kadang sinyalnya, Pak. Shalom. Shalom. Shalom, Kenapa? Bapak Ibu terkasih. Tapi masih dilihat dulu Instagram. Shalom. Selamat datang. Kalau Ibadah jemput kita kan mereka udah persekutuan kalbat ujuan. Sekarang lagi ngurus izinnya dulu. Persekutuan Warga Kristiani, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dikasih sama istri aja. Sebelum masuk ke ibadah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, Mahal sekali tempat nggak mau dipersilakan untuk saling bersapa. Kita memulai ibadah tepat pada pukul 11. Jangan dilamain lagi nanti jangan soalnya jadi kritik. Tinggal ngambil segini potong. Tadi aku udah ambil buah. Oh udah. Iya, udah kasih. Enggak ini mau apa? Iya nanti ada nanti. Apanya? Hah? Udah bawa buah nanas ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, agar menggunakan profil nama asli disertai dengan nama unit kantor, misalnya Josafat Tino, Direktorat IKC, dan mengaktifkan video, menggunakan spot yang rapi dan sopan, dan menggunakan mode mute saat ibadah berlangsung. Bapak Ibu juga dapat menyampaikan atau memberikan persembahan melalui transfer rekening atau scan QR code menggunakan OVO dan Zoom. Ya, Zoom. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara Dia mintanya kayak gini harus ada itu. agar menggunakan profil nama asli Ya, disertai dengan ya. Kita kembali kemana? Namanya. Nah, Di yang tiga itu. ini Ya. Nah, rename. oh itu. Harus gini ya. Bisa spasi nggak ini? Bisa.
Oke, oh, siap. Halo Bu Imelda. Halo Ibu, apa kabar Bu? Halo Monik. Iya. Apa kabar? Siap Ibu, terima kasih. Sama Mbak. Iya Ibu. Halo Mas Firman dari Pantoloan. Nggak ada yang siapa lagi nih? Di-mute semuanya sih. Selamat siang Pak Simo. Selamat siang Pak Simo. Pak Hiro. Mbak Eksa. Mas Andreas. De Valentino. Selamat siang. Selamat siang. Halo. Selamat siang, Bu. Halo Om Noel. Mas Noel, apa kabar? Ibu Farida. Siap, selamat siang Mbak. Halo, Halo. puji Tuhan, kabar baik. Shalom. Pak Andreas dari Bekasi, halo. Pak Suntar Bultom, selamat siang. Selamat siang, Pak. Randi. Pak Junsui. Halo Kak Nina. Halo Monik. Ini ada Mbak Katrina juga. Apa kabar? Tuhan berkati. Hai Pak Dendi, Tanjung Pinang, halo. Bunda, selamat siang. Manuel, apa kabar? Selamat siang. Baik, Bu. Selamat siang, Bu. Siang. Pak Bobi, Pak Rudi, halo. Joshua. Ya, Pak Joshua. Halo, kabar. Bu Franka. Halo. Halo. Pak Betra dari Tamaka. Halo, Pak. Terima kasih. Pak Sunu. Ibu Hesti, terima kasih. Ibu Ronda. Halo, selamat siang, Bu. Halo, selamat siang Ibu. Baru jumpa kita ya. Oh iya. Pak Sarif Sinambuan. Halo, Pak. Ini Pak Monikanya mana ini Pak Monikanya? Pak Monikanya lagi kerja, Pak. Oh, lagi kerja. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ibu Ferdina. Shalom. Halo, shalom. Monik. Halo, Pak Hendro di Ambon. Pak Dharma. Pak Wilfri, gimana kabar, Pak? Halo, Kak Irma, teman jauh, apa kabar? Halo Ibu Cawas. Halo, Pak Presri, Pak Ridol, Pak Sahat, apa kabar? Ibu Cawas, halo. Ibu Cawas. Salam sehat Ibu Monika. Pak Joshua. Pak Wesley, Pak Gideon, Pak Romel, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Semuanya salam, shalom. Sehat ya. Ya, sehat. Pak Supriyanto, Pak Andre, Pak Riko. Shalom, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Monika. Waduh, ada Pak Agung, Pak Martin.
Pak Tony. Halo, apa kabar, Mas? Halo, Bu Cawas, Bu Cawas. Ya. Baik, puji Tuhan. Pak Puto, Bu Evelina, dan Pak Hari. Ya, apa kabar, Pak? Saang, apa kabar Saang? Kabar baik, Mas. Mas Ali. Waduh, orang jauh. Lama nggak ketemu. Iya, Mas. Siap, Bu Monica. Ya. Pak Wesley, apa kabar? Baik, Mas Andre, sehat. Salam. Pak Deo, terima kasih. Pak Sarif. Shalom, Pak Sarif. Halo, Kak Ru. Ajun Raymond. Halo, baru di Tanjung Pinang, apa kabar? Bagaimana kabar, Pak Sarif? Shalom, terima kasih. Pak Gede Andika, Pak Surya, Pak Obed. Ya. Unmute suaranya Pak Sarif. Shalom, selamat siang. Udah mulai ngobrol-ngobrol kan? Pak Samuel. Pak Udoy. Apa kabar Pak Udoy? Pak Freddy. Pak Reba. Halo, Satya. Orang jauh kami di sini. Pak Indra. Halo Abang, apa kabar? Pak Dharma Utagaul. Terima kasih sudah bergabung. Halo Pak Julius. Halo Yoko, apa kabar Yoko? Halo Mas Julius. Terima kasih. Halo. Alina Rita. Pak Ranto, Pak Andri Kupang, Pak Andri dari Marunda. Maaf. Halo. Terima kasih udah bergabung. Pak Ronald Beta, Pak Irwan Gultom, terima kasih. Pak Mansur Purba, terima kasih. Gracia Purba, terima kasih. Bu Yeti, terima kasih. Yang PWK Cirebon, terima kasih. Pak Joshua. Oke, kita nantikan ibadah kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Halo Pak Andreas. Ya.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam ibadah live streaming kita melalui Zoom hari ini. Seperti yang sudah kami infokan sebelumnya, bahwa ibadah kita akan mulai tepat pukul 11.45. Untuk itu kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk saling menyapa dengan Bapak Ibu rekan-rekan yang lain, untuk saling temukan lewat media ini. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
Ya, kebayang. Halo, siang Anto Tedong. Shalom, Bapak Ibu terkasih. Salam. Shalom. Sekali lagi kami menyapa Shalom. Shalom. Selamat datang di ibadah Persekutuan Warga Kristiani, Direktorat Jenderal BNN Cukai. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, di tengah-tengah kondisi saat ini, kita masih diberi anugerah, diberi kesempatan untuk beribadah. Secara khusus hari ini kita beribadah bersama Bapak Ibu, rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke. Terpujilah Tuhan. Sebelum mulai ibadah, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menggunakan profil nama asli, disertai dengan nama unit kantor, contoh Josafat Tino, Direktorat IHC. Kemudian mengaktifkan video, menggunakan dress code rapi dan sopan, dan menggunakan mode mute saat ibadah berlangsung. Bapak Ibu juga nanti dapat menyampaikan atau memberikan persembahan melalui rekening PWK dan melakukan scan QR code menggunakan GoPay atau Terima kasih. Mari kita persiapkan hati. Kita akan mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemanakan aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalamku dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
ada suami bagiku, sungguh indah. Menjauhi rohmu suci, kau sabarkan. Maka seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Ada selangit bagiku, sungguh indah. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami menyampaikan salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kurang lebih 2 bulan kita tidak beribadah secara tatap muka. Dan saat ini kita sangat bersyukur Tuhan memberikan kesempatan yang indah. Kita belum bertemu Bapak Ibu Saudara, bahkan seluruh Indonesia bertemu lewat teknologi Zoom. Dan kami menyapa Bapak Ibu dengan salam kasih, kiranya kita dimanapun berada saat ini dalam kondisi sehat. Kita akan memasuki ibadah hari ini. Mari kita bersuka kita bersama-sama. Namun sebelumnya, saya persilakan Bapak Ibu mengambil satu duduk pribadi. Amin. Puji Tuhan, kita hari ini bertemu kembali tanggal 29 Mei 2020 akan menjadi salah satu catatan buat persekutuan kita. Kita melaksanakan ibadah dan mungkin ini kita akan lanjutkan jika Allah memberkati setiap kita. Mari kita naikkan pujian, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kuatkan kemuliaan, satu suara kami nyatakan,
Besaranmu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkata-kata, Engkau Tuhan berjaya dan beritahu selamanya. Bapak Saudara, kita akan kembali pujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati menyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya yang memberitahu selamanya. Satukan hati kita masuk dalam Bapa yang baik, pencipta sang pemilik segala sesuatu. Kami sungguh bersyukur untuk setiap keadaan kami saat ini. Karena kami sangat percaya Tuhan hadir, Tuhan ada untuk setiap Bapa di sorga, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk setiap keluarga kami, pekerjaan kami. Kami sungguh percaya pertolongan kami ada di dalam Allah, Sang Khalik semesta. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk ibadah ini. Kiranya Kau berkati boleh hadir bersama dengan kami dari awal sampai dengan akhirnya nanti. Tuhan berkati setiap kami boleh mengambil satu rema dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Yunus. Kiranya Bapak setiap kami juga boleh diingatkan mengambil waktu sejenak dari setiap hari kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap beribadah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Dan hari esok
Bukan surya ku harapkan, karena surya oh tiada ku bisa masa berjalan, ku berjalan serta Yesus. Banyak hartaku saja, tapi bagiku ini tanganku hanya berkawan, banyak hal tak ku pahami dalam berjalan, tapi tanganku ini tanganku hanya berdoa. Mari kita berdoa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan kita akan mengawali dengan berdoa bersama. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang menganugerahkan kami waktu pada siang ini untuk dapat beribadah bersama di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang telah Tuhan sediakan sarana bagi kami semua. Dan kami mohon pertolongan-Mu kiranya semua fasilitas supaya kami dapat mendengar dengan maksimal. Kami mohon kiranya Tuhan berkati dan buatlah itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi kami dan memimpin kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di tengah-tengah kondisi yang serba tidak menentu, di mana kehidupan kami semakin hari semakin menghadapi berbagai kondisi yang membuat kami tidak sanggup bertahan di dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti ini. Tapi kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau menganugerahkan kami iman. Dan dari iman itulah kami boleh memandang kepadamu dan melihat realitas dunia ini, di mana kami boleh melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan memimpin kami untuk menikmati pesan firman Tuhan ini sesuai dengan keadaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berharap bahwa suara saya bisa terdengar semua di berbagai tempat di mana saudara-saudara yang ada di dalam komunitas Kristiani, yang ada di kantor Bea Cukai, yang ada di pusat, yang ada di daerah-daerah di Medan, di Papua, di Kalimantan, di Bali, di Jawa, dan di berbagai tempat. Pada siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi kurang lebih sudah 2 bulan kita melewati masa-masa di mana kita kerjakan dari rumah. Dan siang hari ini kita boleh anugerah oleh Tuhan untuk bersekutu bersama-sama di dalam bentuk virtual seperti ini. Nah, berharap kita
mendapatkan pertolongan Tuhan supaya hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita boleh konsentrasi untuk beribadah kepadanya dan juga menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pada siang hari ini di dalam kondisi yang sedang kita alami, saya mengajak kita untuk memikirkan satu tema yang penting untuk kita bisa renungkan, untuk kita bisa nikmati dan perjuangkan kita alami dalam kehidupan kita hari demi hari, yaitu hidup setiap hari dengan mata iman. Dan tema ini saya akan menyampaikannya di dalam dua bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita bersama. Yang pertama, saudara, saya akan membaca dari Roma pasal yang ke-8, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh karena kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimanakah orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ini bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1-4. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengarkan baik-baik. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur pada siang hari ini kita boleh menikmati ibadah bersama. Dan kalau saya melihat semua Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah siang hari di seluruh Indonesia ada 233 orang. Kita berdoa supaya dalam momen yang sangat singkat ini kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa alami Dia hadir di tempat kita masing-masing. Dan kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengar dan kita bacakan bersama-sama. Dan menolong kita untuk melihat hari-hari hidup kita saat ini. Dan hari-hari hidup kita ke depan menjadi sebuah hari-hari yang kita meyakini bahwa kita tidak berjalan di dalam kehidupan kita sendirian. Tetapi kita akan berjalan bersama dengan Allah yang sungguh-sungguh menjadi andalan kita. Yang sungguh-sungguh menjadi kuasa, sumber di dalam kehidupan kita secara pribadi. Tapi saudara, bagaimana hal itu kita bisa efektif mengalami dalam hidup kita masing-masing sebagai orang-orang percaya. Di saat kita tidak bisa ketemu satu dengan yang lain, kita tidak bisa hadir dalam satu ruangan dalam persekutuan sebagaimana biasanya, baik di kantor Bea Cukai Pusat, di Tanjung Priuk, di bandara, di daerah di Medan, di Ambon, di Bali, dan di mana saja. Kita nggak bisa bersekutu sebagaimana biasanya. Tetapi kita bersyukur siang hari ini kita boleh bertemu di dalam komunitas virtual ini, sehingga kita bisa melihat bahwa
di dalam segala keterbatasan, kita melihat bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita percayai, dan Allah yang terus menopang kehidupan kita adalah Allah yang menguasai seluruh kondisi apa yang sedang kita alami saat ini. Nah, bagaimana hal itu kita alami, kita nikmati di dalam arti yang sesungguhnya. Disinilah penting tema yang akan kita bahas siang hari ini. Bagaimana kita melangkah hidup setiap hari atau hidup dari saat ke saat dengan mata iman. Jadi kita bukan hanya melihat dengan mata fisik kita sendiri, tetapi kita melihat di dalam kebersamaan kita dengan Tuhan. Kita akan melihat ada iman di mana Allah hadir bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal apa yang kita mengerti tentang iman. Tolong slide yang berikutnya. Apa yang kita mengerti tentang iman? Saudara-saudara, kalau kita melihat beberapa terjemahan Alkitab, saya tidak membuat definisinya sendiri, tetapi dituliskan seperti ini. Yang pertama, iman dan pengharapan itu bicara tentang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini hal yang pertama. Yang kedua, iman adalah jaminan. Ya, jadi kalau yang pertama tadi bicara dasar, itulah iman dan idealah bukti, maka iman juga dikatakan jaminan atas segala sesuatu yang apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bukti bahwa ada Allah bersama-sama dengan kita di saat kita beribadah saat ini. Ada Allah bersama-sama dengan kita di saat kita mengalami masa-masa sulit seperti ini. Ada Allah bersama-sama dengan kita di saat kita semua kegiatan kita, pekerjaan kita di kantor sehari-harinya yang mana kita bisa hadir di kantor. Tetapi kita lakukan itu di rumah. Kita meyakini bahwa ada Allah hadir bersama-sama dengan kita. Nah, itulah iman. Sehingga ketika kita bicara bagaimana pentingnya, kenapa pentingnya kita harus hidup berjalan dengan mata iman kita sebagai orang-orang percaya. Ini menjadi hal yang membuat kita merasakan hidup ini kita jalani tidak sendirian. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang kita harapkan. Bahwa Dia hadir dalam hidup kita, Dia juga menolong kita, dan Dia memberikan apa yang kita perlukan di dalam berbagai realitas pergumulan kita. Berarti juga melihat dari Dia. Apalagi ialah kepastian dari hal-hal yang dan keyakinan atas hal-hal yang tidak kelihatan di dalam kehidupan kita atau yang belum kelihatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang terakhir, iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan. Bahwa apa yang kita harapkan untuk dianugerahkan Tuhan bagi kita. Apa yang kita harapkan pertolongan Tuhan di dalam segala pergumulan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga kita, kehidupan bangsa dan negara kita, masyarakat kita, kehidupan dunia pada saat ini. Kita akan melihat bahwa dengan mata iman kita yang tertuju kepada Allah, ini kita bisa melihat bahwa Allah punya rencana. Allah ketika mengizinkan suatu peristiwa dalam kehidupan kita. Kayaknya dia bicara tentang pengharapan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20 itu dikatakan apa itu pengharapan? Dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dia menjadi imam bagi kita, yang mengantarai kita dengan Allah, yang berdoa bagi kita, yang memohon bagaimana kita mendapatkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Apakah kita senang? Apakah kita susah? Apakah kita melakukan pekerjaan kita semuanya bulan ini kurang lebih dari rumah, dan kita menikmati berbagai suasana-suasana yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, perubahan demi perubahan yang sedang kita alami saat ini tidak gampang untuk kita bisa nikmati atau kita senangi dengan pengalaman kita sendiri sebagai manusia. Tetapi justru disinilah bagaimana kita menggunakan
iman kita melangkah bersama-sama dengan Dia dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melihat apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup dengan mata iman dari hari ke hari, maka kita akan melihat di dalam slide yang kedua, saudara, apa artinya hidup dengan mata iman. Saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal, ada 5 hal di sana. Yang pertama ada istilah coram Deo, artinya itu hidup di hadapan Allah dalam dunia yang tidak menentu atau yang terus berubah-ubah. Allah yang kita kenal, Allah yang kita percayai adalah Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Maka artinya hidup dengan mata iman adalah hidup dengan meyakini bahwa kita sedang hidup dan menjalani hari-hari kita, menjalani kegiatan kita, apapun yang kita kerjakan, di rumah, di luar rumah, atau di dalam suasana apapun, kita sedang hidup di hadapan Allah. Artinya kita sedang hidup berjalan bersama-sama dengan Allah. Artinya bahwa kita meyakini bahwa Dia hadir di dalam kehidupan kita dan di dalam segala realitas kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita diperhadapkan keputusasaan, kita diperhadapkan frustrasi oleh berbagai perubahan-perubahan yang tidak menentu, kita akan melihat bahwa kondisi ini, keadaan ini, kita tidak mengalami dan menjalaninya sendirian. Tetapi ada satu pribadi di luar ruang dan waktu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Nah, ini kita bisa menghayati ya, bahwa ketika Yesus berjanji dikatakan Allah yang telah menjadi manusia itu adalah Allah hadir bersama-sama dengan kita. Allah yang beserta dengan kita. Janjinya di dalam Matius pasal yang ke-28 itu, dia katakan bahwa, lihatlah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, kehadiran Allah dalam segala situasi hidup kita, kita hanya dapat menikmatinya ketika kita menjalani hidup kita dengan mata iman. Orang-orang yang tidak beriman atau belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tidak akan melihat dimensi itu. Kenapa? Karena dia tidak melihat Allah yang tidak kelihatan dengan kacamata kita sendiri. Bahwa kita melihat bahwa sekarang ini kalau kita lihat dengan mata kita, di mana Allah? Kita tidak melihatnya. Tetapi dengan iman kita yang mempercayai bahwa ada Allah bersama-sama dengan kita, kita akan melihat bahwa kita menjalani hidup ini tidak sendirian, tetapi Dia bersama-sama dengan kita. Itulah artinya coram Deo. Itulah artinya hidup di hadapan Allah dalam segala musim kehidupan kita. Maka apa artinya hidup dengan mata iman? Yang kedua dikatakan melihat dan mengenal Allah yang memelihara di segala musim kehidupan ini. Bukan hanya kita meyakini bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Tetapi dengan mata iman kita juga melihat Dia dan merasakan kehadirannya. Bahwa Dia datang memelihara dan memberikan kita pertolongan di dalam segala musim kehidupan kita. Sehingga kalau sedang kita mengalami frustrasi, mengalami bosan di dalam kondisi di mana 2 bulan kurang lebih kita menjalani semua aktivitas kita di rumah, pekerjaan yang seharusnya di kantor kita kerjakan, tetapi kita harus kerjakan di rumah. Saudara-saudara, kita akan melihat bahwa di dalam kondisi itu pun kita dibatasi oleh berbagai hal-hal yang baru, kita harus menyesuaikan diri. Tetapi saudara, ketika kita menjalani hidup kita dengan mata iman, di mana kita melihat Tuhan yang hadir di sana, maka di sanalah kita juga melihat dan mengenal bahwa Dia hadir di sana untuk memelihara kita, untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk memberikan kita hikmat bagaimana melewati masa-masa yang syarat dengan perubahan ini, untuk sungguh-sungguh kita hidup menjadi orang yang memperkenankan hatinya di dalam segala situasi apapun. Oleh karena itu, kita akan meyakini bahwa di dalam keterbatasan kita, sarana atau semua faktor-faktor yang membuat kita bisa survive di dalam iman kita kepadanya, untuk melihat Dia, untuk mengalami kehadirannya. Kita melihat dengan iman yang dianugerahkan bagi kita di dalam Kristus, bahwa Dia hadir, memelihara kita dan menjaga kita. Oleh karena itu, ketika kita
merindukan pertolongan, dan tidak dapat kita penuhi dengan kekuatan kita sendiri. Tidak dapat kita dapatkan juga dengan orang-orang yang selama ini kita bisa andalkan kehadirannya dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pribadi yang tidak pernah tidur dan tidak pernah terlelap bahwa dia hadir dalam hidup kita, yaitu Allah kita yang kita percayai, Allah kita yang kita lihat, Allah kita yang kita alami kehadirannya di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang telah menjadi manusia itu. Oleh karena itu, apa artinya hidup dengan mata iman? Bukan hanya meyakini bahwa kita hidup di hadapan Allah dan Allah hidup bersama-sama dengan kita. Bukan hanya meyakini bahwa kita mengenal Dia, kita melihat Dia dengan mata iman kita dan memelihara kehidupan kita. Tetapi ketika kita meyakini akan hal-hal itu juga, maka kita akan melihat hal-hal yang kedua. Kita menjadi orang-orang yang produktif di dalam hidup ini. Baik di dalam hal bekerja, maupun di dalam hal bagaimana kita membangun persekutuan kita dengan Dia. Kita tidak menjadi orang yang frustrasi. Wah, suasananya tidak seperti suasana ibadah di persekutuan kantor setiap hari Jumat di tempat tertentu. Atau suasana ibadah tidak seperti di gereja di mana saya bisa menikmati dan melihat banyak jemaat dan banyak pelayan-pelayan bisa ketemu muka dengan muka. Tetapi saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan hal itu kita tidak nikmati saat ini. Mau membawa kita kepada sebuah keyakinan bahwa kebutuhan kita yang utama dalam hidup kita adalah kehadiran Tuhan yang menyanggupkan kita tetap produktif. Kenapa kita produktif? Karena kita mengenal Dia. Kenapa kita produktif? Untuk berkarya kepada, untuk bekerja penuh dengan integritas sesuai dengan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan bagi kita melalui kantor bea cukai di berbagai tempat di mana kita melayani. Karena kita tahu, kita bekerja pun bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan itu bagi bangsa ini atau bagi kantor bea cukai yang sudah mempekerjakan saya selama ini atau saat ini dan untuk tahun-tahun yang akan datang. Tetapi kita melihat bahwa kalau kita bekerja dari rumah saat ini pun, kita terus bisa produktif karena ada Allah bersama-sama dengan kita. Maka sangat menyedihkan kalau kita melakukan semua pekerjaan, semua aktivitas kita dari rumah, kita tidak menikmati Dia hadir. Allah yang menyatakan diri hadir dalam hidup kita, tetapi kita tidak alami dengan sungguh-sungguh. Maka saudara-saudara, rindukanlah hal itu untuk dinikmati oleh saudara di segala waktu. Supaya kita hidup produktif. Produktif untuk melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan di rumah saat ini. Itu program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita produktif juga untuk menggunakan waktu kita bisa berinteraksi dengan anggota-anggota keluarga, suami, istri, dan juga anak-anak kita, atau semua orang-orang ayah, orang-orang yang ada di rumah kita. Kita bisa membangun persekutuan yang hidup dengannya. Maka produktif yang kedua, bicara juga bagaimana kita menjadikan kesempatan ini membangun kerohanian kita. Banyak kita merenungkan firman Tuhan. Kalau selama ini kita pergi ke kantor, kita harus menggunakan waktu berjam-jam atau beberapa menit kalau di daerah. Ya, mungkin daerah nggak terlalu jauh kantornya. Tetapi itu pun waktu yang memang kita harus gunakan. Tetapi mungkin kita bisa tetapkan waktu itu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, dan untuk mengalami persekutuan bersama-sama dengan keluarga kita satu dengan yang lain. Maka itu yang dikatakan bahwa dengan melihat Allah dengan mata iman kita di dalam segala kondisi hidup kita saat ini, maka kita menjadi orang-orang yang produktif berkarya. Kita menjadi orang-orang yang berproduktif, bertumbuh secara rohani, mengalami kehadirannya. Jadi bukan semakin lemah, bukan semakin suam, karena kita tidak ketemu teman-teman kita satu dengan yang lain. Tetapi justru kita boleh menggunakan waktu ini bersekutu kepada Tuhan. Bersekutu dengan anggota-anggota keluarga. Oleh karena itu, kita nggak tahu sampai kapan suasana ini berlangsung. Tetapi hal yang kita bisa pastikan dan tahu, bahwa di dalam suasana seperti ini pun, berapa lama pun Tuhan izinkan, Dia begitu merindukan kita membangun satu kehidupan yang produktif untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dan untuk membangun persekutuan kita dengan Dia. Saudara-saudara, artinya hidup dengan mata iman juga. Apa artinya? Bahwa yang keempat, apa yang kita jalani saat ini? Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita bangun saat ini?
akan menentukan bagaimana upah atau mahkota yang akan kita terima kelak. Sehingga ketika kita bisa melihat di dalam Matius pasal yang ke-25 bagaimana ketika Sang Tuhan itu mempercayakan talenta, 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta kepada hamba-hambanya. Maka yang 2 talenta itu mengembangkan 4. Yang 1 talenta tidak menggunakan apa-apa, tapi yang 5 talenta mengembangkan jadi 10 talenta. Mau dikatakan bahwa apa yang kita kerjakan saat ini, kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mungkin orang lain tidak mengenal apa yang sedang kita kerjakan di tempat kita masing-masing. Tetapi Allah tahu apa yang sedang kita kerjakan. Apakah ketika kita bekerja di rumah, apakah kita menjadi orang yang kompromi. Kita melakukan pekerjaan kita seadanya. Seharusnya tidak demikian, karena kita tahu pun kita bekerja karena Tuhan masih mempercayakan kepada kita kesempatan untuk bekerja. Perhatikan saudara-saudara, banyak teman-teman, banyak saudara-saudara kita di masyarakat, di PHK, baik mungkin di pemerintahan ini relatif tidak ada PHK. Sungguh-sungguh yang terjadi di perusahaan-perusahaan, gelombang PHK yang semakin hari, dan ini menimbulkan dampak yang lebih besar di dalam kehidupan manusia. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita pekerjaan ini. Maka selagi kita punya waktu, maka marilah kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Karena ini bukan hanya bicara kepentingan saat ini, tetapi nanti juga kepentingan ketika kita berhadapan dengan Tuhan kelak. Dia akan sungguh-sungguh mengapresiasi kita. Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turunlah di dalam kebahagiaan Tuhan. Atau seperti kata Paulus, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan yang telah disediakan Allah bagiku. Tetapi bukan hanya kepadaku, tetapi kepada semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara kita yang sedang menantikan dia datang untuk kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan dia datang. Mungkin dia datang dengan cara di mana kita dipanggil secara pribadi. Tetapi itu tidak perlu kita tahu kapan waktunya. Tetapi ketika dia datang, maka kita bisa berkarya di dalam hidup kita saat ini untuk mempersembahkan yang terbaik baginya, untuk semakin merindukan pengenalan akan dia dan melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita puas ketika kita berhadapan dengan Allah itu kelak. Yang terakhir, sudah dikatakan bahwa dia berjanji, janji Allah yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita. Kenapa kita harus menjalani hidup ini dengan mata iman kita? Kita bisa melihat realita bahwa pergumulan demi pergumulan yang tidak habis-habisnya, trauma ketakutan yang sedemikian rupa oleh karena virus corona yang sedang terjadi saat ini. Dengan segala dampak yang akan terjadi, kita mengkhawatirkan apakah keluarga saya bisa selamat, apakah anak-anak saya bisa selamat, apakah orang-orang yang saya kasihi, teman-teman saya di kantor bisa selamat dari wabah corona COVID yang ke-19 ini. Ini akan memenuhi pikiran kita dan bisa, kalau kita tidak melihat Allah hadir kita alami. Kita menjadi orang-orang yang frustrasi. Jangankan kita produktif, kita menjadi orang yang dikuasai oleh frustrasi, oleh kekhawatiran, oleh ketakutan yang berlebihan di dalam kehidupan ini. Nah, disitulah pentingnya kita bisa melihat bahwa kita membutuhkan dia hadir untuk kita alami secara pribadi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengalami hidup, menjalani hidup kita ini dengan mata iman? Yang terakhir, slide yang terakhir kita, ada beberapa strategi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Saudara, yang pertama adalah kelolalah waktu untuk setia bersekutu dengan Tuhan. Di tengah-tengah tidak ada yang tahu atau tidak begitu dikontrol dari kantor. Ya, di rumah kita masing-masing kita bekerja, kita beribadah. Ya, marilah kita menggunakan waktu-waktu yang terbaik kita untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, untuk berdoa dan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk melihat dan meyakinkan kembali bahwa di dalam kondisi yang begitu kuat menguasai kehidupan manusia pada saat ini, wabah penyakit yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, juga wabah penyakit yang sedang melanda kehidupan manusia dan kita tidak tahu tiap-tiap hari akan saja ada orang yang menjadi korban. Saudara-saudara, itulah kenyataan yang kita alami.
Tetapi oleh karena itu kita membutuhkan persekutuan dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan daripada Dia. Kita membutuhkan persekutuan dengan Tuhan untuk bisa menikmati firman Tuhan, janji-janji yang penting bagi kita. Kita membutuhkan persekutuan dengan Tuhan untuk meluapkan isi hati kita, termasuk kekhawatiran kita, ketakutan-ketakutan kita yang sedang kita alami saat ini. Kita mau berteriak kepada anggota-anggota keluarga kita, barangkali mereka bisa dengar, tetapi mereka tidak bisa melakukan perubahan yang lebih nyaman sesuai dengan kebutuhan kita. Maka satu-satunya jalan keluar adalah bagaimana kita membawa hidup kita dan pergumulan kita kepada Tuhan. Maka kelolalah waktu-waktu kita yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan menyerah di saat nyaman atau di saat terancam. Maka jangan menjadi orang-orang yang menyerah, wah ini nyaman, ini enak, ini sudah cukup kita. Lihat bahwa suasana perubahan demi perubahan kita nggak bisa duga. Tetapi di saat nyaman, di saat terancam pun, maka jangan berhenti berjuang, menikmati kehadirannya, mengalami kehadirannya dalam kehidupan masing-masing. Boleh kita tidak merasakan kehadiran orang-orang yang dekat dengan kita yang kita bisa andalkan. Tetapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, bahwa Dia yang hadir di dalam roh dan kebenaran, Dia akan hadir dalam segala kondisi hidup kita. Bahkan ketika kita sakit, bahkan ketika kita frustrasi, ketika kita juga bekerja secara normal. Maka janganlah menyerah. Ketika engkau tidak mengalami kehadiran Allah, maka rindukanlah Allah di dalam hidupmu secara pribadi. Yang ketiga adalah, sadarilah bahwa tanpa Tuhan, segala sesuatu yang kita perjuangkan akan sia-sia. Itulah prinsip berjalan dengan mata iman. Segala sesuatu yang kita lakukan sepertinya berhasil, sepertinya sukses. Tetapi sampai kapan keberhasilan itu bisa menjamin kehidupan ini? Kita akan melihat dengan dampak virus corona yang begitu kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Kita akan melihat berapa ribu, bahkan berapa juta manusia mati di dunia. Saudara-saudara, tetapi kita akan melihat di dalam kondisi seperti itu, hanya Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Oleh karena itu, marilah kita menjalani, kita merelasikan, itu hal yang keempat, kita merelasikan segala sesuatu dengan Tuhan melalui iman kita. Iman yang hidup adalah iman yang sanggup menghubungkan semua apa yang sedang kita alami, yang sedang kita kerjakan dengan Tuhan. Bahwa ketika kita sanggup melakukan hal ini, itu oleh karena Tuhan, bukan karena kita melakukannya sebagai satu kegiatan rutinitas. Sehingga kita bersyukur, kita berterima kasih kepadanya, karena Dia memberikan kita pertolongan. Ketika kita mengalami kesesakan, kita juga lihat dengan mata iman kita, bahwa tidak kita jalani persoalan ini, pergumulan ini sendirian. Tetapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Yang terakhir, saudara-saudara, dan ini menjadi penting, di dalam komunitas demi komunitas, virtual sekalipun kondisi saat ini, janganlah menyerah. Bangunlah persekutuan dengan cara-cara yang baru, yang inovatif dengan segala kondisi. Mungkin dengan keluarga-keluarga dekat, bisa video call, atau bisa dengan Zoom, atau bisa dengan sarana-sarana yang lain. Maka jangan biarkan kita di dalam loneliness, di dalam kesendirian. Tetapi berbicaralah kepada orang-orang yang kita bisa berbagi dengan mereka, atau mereka berbagi dengan kita. Maka persekutuan menjadi penting. Maka beberapa waktu yang lalu saya bicara kepada Bang Stephen Siregar di kantor pusat, saya katakan, di dalam kondisi ini janganlah kita menyerah, tetapi marilah ketika pemerintah pun punya program bagaimana dari rumah semua pekerjaan bisa dilakukan, maka marilah kita memikirkan bagaimana persekutuan kita bisa difasilitasi. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, inisiatif yang telah dilakukan oleh pengurus, kita bisa menikmati di dalam berbagai tempat di mana kita hadir pada siang hari ini. Saya melihat ada 244 orang yang mengikuti acara persekutuan kita siang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kita semangat di tengah-tengah kesulitan. Ingatlah bahwa dengan iman kita, dengan pengharapan kita kepadanya, Dia tidak membiarkan kita sendirian. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur 23. Dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menuntun aku. Nah saudara-saudara, hal-hal itu hanya dapat kita bisa nikmati dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya di dalam pengetahuan kita. Bukan hanya dalam kenangan masa lalu. Ketika kita melihat dan menjalani hidup kita dengan mata iman dari waktu ke waktu. Maka yakinilah dan alamilah seluruh kehidupan ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan tiap-tiap hari. Maka bangunlah persekutuan dengan yang lain, satu dengan yang lain. Fasilitasilah, kalau tidak mengerti bagaimana caranya, cari teman-teman yang bisa menolong kita untuk membuat kita bisa menikmati persekutuan ini. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita dan membuat kita bisa merasakan bahwa Tuhan melawat kita siang hari ini. Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan memanggil kita untuk menjalani hidup ini dengan sebuah panggilan hidup, berjalan bersama-sama dengan Dia, melangkah dengan iman bersama-sama dengan Allah yang hadir menyertai kita, hadir untuk menolong kita, hadir untuk menjangkau kita di dalam segala keterbatasan sarana yang ada. Dia sungguh-sungguh hadir di dalam hidup kita untuk memberikan kita pertolongan sesuai apa yang kita perlukan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Allah yang telah hadir di dalam persekutuan kami pada siang hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Hidup di luar realitas ruang dan waktu. Sehingga di saat kami saat ini beribadah dalam bentuk virtual seperti ini. Kami sungguh bersyukur karena kami meyakini bahwa Engkau pun hadir juga di dalam hati kami. Engkau hadir dalam ruangan kami. Engkau hadir di dalam rumah kami di mana saat ini kami sedang berada. Engkau hadir di tempat di mana kami sedang melakukan aktivitas pada siang hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah di dalam kelemahan kami, untuk tetap konsisten beriman dan berharap kepada Tuhan. Anugerahkanlah kami iman dan kesetiaan untuk menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati.
kasih buat rekan-rekan dari PWK PBC Marunda, dan saya yakin dan percaya ini sangat memberkati kita semua. Dan terima kasih untuk puji-pujiannya, terima kasih untuk kerjasama semua rekan-rekan di sana. Semoga semuanya selalu sehat dan kita semua senantiasa sehat dimanapun berada saat ini. Kita boleh berikan tepuk tangan bersama-sama buat mereka dan tempat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti firman tadi dan juga rekan-rekan baru nyanyikan, sungguh-sungguh kita sedang diuji di dalam iman. Bagaimana kita melihat kepedulian Tuhan di tengah kondisi saat ini. Tapi kita semua percaya Tuhan kita tidak pernah tidur. Tuhan selalu memandang setiap kita. Meskipun waktunya bukan seperti waktu kita, tapi kita selalu beriman dan melihat ada waktu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah ini, kita akan kumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui media. Nomor rekening yang sudah ada ditampilkan. Ya, bisa Bapak Ibu transfer melalui nomor rekening yang ada dan juga melalui GoPay atau OVO Bapak Ibu langsung ke nomor tertentu yang sudah ditetapkan untuk PWK di JBC. Ini akan kita pakai untuk memberkati banyak orang dan mari kita doakan semuanya kita kumpulkan hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi sukacita buat kita. Sambil kita naikkan pujian waktu Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita sungguh-sungguh dari awal. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita katakan kembali dengan iman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan waktu kepada Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa syafaat, persembahan dan doa berkat. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada siang hari ini. Engkau yang telah hadir di dalam persekutuan kami bersama melalui ibadah virtual ini.
Engkau yang telah memberkati kami masing-masing. Dan Engkau juga yang akan menyempurnakan apa yang telah kami dengar, yang telah kami nikmati dalam persekutuan kami, kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami. Dan kami berdoa kiranya kami tidak hanya melihat kebenaran ini di sini, tetapi ketika kami telah mendengarnya, menolong kami untuk sungguh-sungguh boleh terus setia, menepati dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga di tengah-tengah dunia yang kehilangan harapan, kehilangan pegangan, kehilangan jalan keluar dari persoalan-persoalan hidup ini, kami punya Allah yang dapat memberikan kami jalan keluar untuk melewati masa-masa sulit, untuk menjalani waktu-waktu ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih siang hari ini kami boleh hadir di hadapan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Engkau. Dan kami bersyukur juga, kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Kami mohon kiranya persembahan ini mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang telah menghidupkan kami dan memberkati kami. Maka hidup kami juga adalah milik Allah yang harus terus-menerus kami persembahkan kepada Tuhan selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Pergumulan-pergumulan yang secara manusia begitu sulit, baik di dalam menangani wabah virus corona saat ini yang sedang melebar di berbagai daerah-daerah. Kami mohon Tuhan berkati pemerintah kami. Tuhan berkati seluruh masyarakat untuk taat dan setia bagaimana mereka tetap menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk kerjasama. Kami mohon Tuhan berkati pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, juga seluruh para menteri-menterinya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk lembaga Kementerian Keuangan. Kami berdoa untuk Ibu Sri Mulyani bersama dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Di tengah-tengah kondisi saat ini, dampak yang nyata adalah kehidupan perekonomian kami yang lemah oleh karena dampak wabah virus corona ini. Kami berdoa Tuhan berkatilah Ibu Sri Mulyani, berkatilah staf-stafnya, berkati juga kepala-kepala di berbagai instansi, baik di Bea Cukai maupun di bagian-bagian lain yang ada di dalam Kementerian Keuangan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati khususnya untuk lembaga Bea Cukai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami mohon Tuhan berkati, kiranya pemimpin yang saat ini sedang Tuhan percayakan untuk menata semua pergerakan kegiatan. Kiranya sungguh-sungguh berikan hikmat. Bapa di surga, kami serahkan kepadamu. Tuhan, tolonglah di tengah-tengah kondisi seperti saat ini. Kami tetap mengalami pertolongan Tuhan. Kami tetap semangat untuk produktif bekerja bagi Tuhan. Bapa di surga, inilah kerinduan kami. Di dalam kondisi apapun sesuai dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Maka Engkau Allah yang kami kenal. Engkau Allah yang kami alami. Engkau Allah yang berkuasa memberikan kami pertolongan. Itulah yang menjadi dasar kami terus bersemangat bekerja bagi Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kondisi mungkin banyak manusia tidak efektif bekerja, kami tetap efektif, produktif bekerja. Karena ada Tuhan yang menolong dan menuntun kehidupan kami. Karena juga pekerjaan kami adalah ibadah kami kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan senang ketika kami melakukan itu dengan sukacita di hadapan-Mu. Bapa di surga, berkati seluruh komunitas Kristiani, Kristen Protestan dan Katolik yang ada di lingkungan institusi kantor Bea Cukai, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam ketidakmampuan kami untuk menjangkau, bahkan juga untuk membangun komunikasi yang intens satu dengan yang lain, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus menjamah mereka, Engkau terus melawat mereka, Engkau terus memperhatikan keluhan-keluhan mereka, dan Engkau membawa mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kalau ada iman yang lemah, Tuhan bangkitkan kembali. Kalau ada kesuaman, kalau ada kemalasan, bahkan pasrah dengan keadaan begitu saja, kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus, yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami, itu Tuhan dorong kami kembali untuk bangkit di dalam keterpurukan rohani kami, di dalam keterpurukan kami untuk berkarya nyata di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya kami boleh melakukannya sebagaimana kami melakukannya
bagi Tuhan sendiri. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, anugerahkan mereka kesehatan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka sedang bergumul dengan kehidupan sehari-hari, mungkin juga terjadi konflik karena terjadi perubahan di tengah-tengah keluarga saat ini. Karena semuanya interaksi terjadi di rumah dan tidak bisa rileks kemana-mana. Kami berdoa kiranya dengan kreatif di dalam pimpinan Roh Kudus, mereka bisa mengelola persekutuan dan interaksi mereka satu dengan yang lain. Kalau ada pergumulan-pergumulan yang membuat kehidupan kami tidak memperkenankan hati-Mu, kami berdoa, Tuhan tolong kami untuk melewatinya dan mengandalkan Tuhan untuk meraih kemenangan. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini. Berkati pengurus untuk terus melakukan cara-cara yang kreatif untuk memfasilitasi bagaimana persekutuan ini bisa terselenggara setiap hari Jumatnya. Kami berdoa apakah diorganisir dari pusat, apakah di daerah-daerah, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pengurus untuk bisa bekerja sama, untuk memikirkan yang terbaik, melayani umat-Mu yang ada di dalam kantor Bea Cukai saat ini di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kami mohon berkat-Mu atas kami. Kami mohon penyertaan-Mu. Kami mohon kekuatan yang melimpah-limpah daripada Tuhan. Supaya di tengah-tengah kesesatan saat ini, di tengah-tengah zaman yang sedang dilanda oleh virus corona dengan segala dampaknya dalam hidup kami saat ini, kami tetap melihat Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang dengan cara-Mu Engkau melakukan mujizat dan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke aktivitasmu masing-masing. Nikmatilah hidup berjalan dengan mata iman. Dengan melihat Tuhan hadir dalam segala kondisi kehidupanmu. Serahkanlah kepadanya seluruh pergumulanmu. Biarkanlah Dia mengambil alih semua kehidupanmu dan seluruh apa yang sedang engkau kerjakan saat ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk sebagai penutup kami serahkan kepada Ketua BPK Bapak Boris Tuhan memberikan pesan-pesan kita semua. Halo Shalom, saudara-saudara semua. Halo. Terima kasih Pak Pendeta Eliunus Gulo yang telah membawakan dan men-sharingkan firman Tuhan buat kita semua pada hari ini. Ini adalah kebaktian PWK yang pertama
yang bisa kita selenggarakan secara bersama-sama di seluruh Indonesia. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih buat tim ibadah yang telah juga menyusun rangkaian acara kebaktian ini sampai dengan kita bisa menyelenggarakannya pada hari ini. Nah, kami juga mohon maaf kepada teman-teman mungkin yang di wilayah timur dan tengah yang beda waktunya dengan yang ada di wilayah barat, karena teman-teman semua sudah memasuki jam kerja mungkin ya gitu ya. Kami mohon maaf kalau misalnya itu mengganggu, namun kami percaya di sela waktu-waktu yang ada kita bisa sama-sama berbakti kepada Tuhan di siang hari ini. Terima kasih juga buat seluruh anggota PWK di semua daerah. Kami memantau di kantor pusat banyak kegiatan-kegiatan teman-teman PWK di daerah yang mewujudkan kasih nyata kepada sesama manusia yang sedang mengalami kesusahan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini dengan bentuk kegiatan masing-masing gitu. Nah, teman-teman sekalian, mengutip apa yang disampaikan pendeta tadi, mari kita nyatakan iman kita ya, bahwa kita orang beriman adalah dengan cara bekerja yang produktif. Produktif itu bukan hanya menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi juga bisa menghasilkan semua output yang sudah dipercayakan kepada kita untuk kita hasilkan. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kami juga mohon ide nantinya ke depan kebaktian-kebaktian seperti ini yang baiknya seperti apa. Tadi mungkin sana-sini masih ada gangguan sedikit-sedikit di tengah acara kebaktian kita, musik mungkin ya ada interupsi sana-sini, namun semua itu kita percayakan saja bahwa kondisi kita sampai dengan saat ini masih seperti ini. Salam juga buat teman-teman yang ada di daerah, ke seluruh anggota yang mungkin belum bisa mengikuti kebaktian kali ini. Kami dari kantor pusat terus mencoba memberikan pelayanan yang terbaik minggu depan dengan dengan kebaktian yang sama, dan kalau ada ide silahkan disampaikan kepada kami karena ini PWK ini adalah milik kita bersama. Sampaikan juga salam kami dari kantor pusat kepada seluruh pimpinan yang ada di daerah ya, bahwa kita dalam kondisi seperti ini juga terus meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga buat semua rekan-rekan yang telah memberikan persembahan. Tadi sudah disampaikan oleh panitia metode untuk penyampaian persembahan. Nanti kita akan gunakan untuk acara-acara lainnya supaya PWK, nama PWK dan wujud menjadi saksi Kristus menjadi nyata di tengah-tengah dunia kerja kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seraya berdoa kita semua dalam keadaan selalu sehat ya, dalam melakukan segala pekerjaan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kembali ke 7. Iya, sorry, maaf. Terima kasih Pak Bobi. Dan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah bergabung bersama ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Nanti kami akan infokan kepada Bapak Ibu semua melalui grup kita. Dan sampai bertemu, Tuhan Yesus berkati, selalu sehat dan selalu aman. Iya. Videonya mati. Dan pegang aja kan. Bio Yosa. Sudah selesai kan?
Terima kasih. Terima kasih, Shalom. Terima kasih. Terima kasih buat sekuatin mereka pusat. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Bapak Ibu. Kami. Bu Farida. Terima kasih dan Terima kasih. Ini kan? Pak Martin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya. terima kasih, Moni. Terima kasih Bunda. Ya kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua. Salam dari PWK Bogor. Terima kasih PPK. Terima kasih Pak Franky. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Wesley. Ya, makasih Tuhan berkati. Seru banget kan? Terima kasih, Nek. Terima kasih. Kenal. Sini gabung saya lo ya. Bang Teguh kok nggak kenal? Salam buat Oloan di Bekasi. Terima kasih. Terima kasih. Hai Norita. Hai Betty. Salam buat Oloan. Nyanyi lagi Kak Irma ya. Kak Irma, minggu depan nyanyi lagi ya. Salam buat Oloan di Bekasi. Solo. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Tuhan memberkati. Biasa capek. Terima kasih Bang Tony. Iya, Monika. Kak Irma minggu depan solo Kak Irma ya. Ya Bang, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kurang ini. Terima kasih. Selamat bekerja Norita. Ya, tolong ini simpan suaranya. Karena memang ada nyanyi. Terima kasih Bang Pijar. Yang di sini lah Bang Pijar. Lagi sibuk. Iya, iya. Semangat Bang Pijar. Horas, le Oloan. Bang Pijar record kan Bang?
Apa di Pak Bobi kan nih? Pak Bobi kan yang bilang tadi ada ini. Enggak, tadi bilang karena tadi pas dia ngomong belum nyala instrukturnya masih di sama itu. Jadi makanya bilang yang tadi dulu. Berarti nextnya gini aja, begitu di bagian YouTube, biasanya hidupkan ya klien sama pengguna. Karena itu kan langsung. Biar ini nggak dikerja ya. Dalam tunggu-tungguan. Benar-benar. Ini tinggal berapa nih? Cuma memang itu harus bisa dewasa untuk menahan jangan ada noise. Iya. Kadang mau nggak sadar loh. Kalau nggak sadar kita harus prepare begini dulu. Lihat dulu nih Kak, kelihatan wajahnya. Terima kasih. Makasih ya Tino. Masih. Terima kasih Bapak Arianto, Bapak Junjungan, Bapak Erik, Bapak Charles, Ibu Rosmita, Ibu Mary, Bapak Yusuf, Bapak Andi Prabawa, Bapak Andre Ratno. Terima kasih Bu Florentina, Bapak Tommy, Ibu Grecia Purba, Ya, Bapak Hendro, Bapak Teguh. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Ya, baik. Kalian memberkati. Shalom. Ada.